Selamat siang Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Jaryanto, Content Manager tribunsorong.com dalam program podcast spesial hari ini. Kedatangan tamu spesial, beliau itu sudah 2 kali ke sini. Dia adalah penjabat Bupati Maibrat, Bapak Benhard Erondonu. Beliau juga sekaligus Direktur Pol PP dan Lismas Kemendagri. Selamat datang Terima Pak kasih. PJ. Oke. Terima kasih Mas Jar. Saya panggil aja Mas Jar ya. Siap. Iya. Dia sudah 2 kali ke sini datang. Edisi hari ini kita akan mengulas mengenai pendidikan di Maibrat. Utamanya adalah sekolah sepanjang hari yang baru di launching 3 bulan lalu, tepatnya akhir Januari. Nah, Pak PJ, pendidikan menjadi konsentrasi dan menjadi prioritas di Maibrat yang ini digerakkan oleh Pak PJ, selain nanti program-program yang lain yang kita akan juga sentil beberapa yang kita ulang juga Pak. Ini kalau kita melihat peluncuran di SSH di 2 sekolah ini, kemarin implementasinya seperti apa Pak? Kemarin sudah dikunjungin juga, ikut menyajikan juga nanti di makan siangnya. Itu seperti apa kalau melihat di lapangan Pak? Terima kasih seluruh Bapak dan Ibu sekalian, tribunsorong.com, tribun masyarakat yang senang menonton podcast Tribun. Saya ucapkan selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ada satu hal yang menarik ketika saya sering turun di lapangan. Ketika itu saya sering mendapatkan dalam satu sekolah itu ada yang satu kelas terdiri atas, bayangkan satu kelas terdiri atas beberapa kelas. Contoh begini, kelas 1 itu 1 orang, kelas 2 2 orang, kelas 3 1 orang, kelas 4 1 orang. Berada di dalam satu ruangan. Nah itu, jadi timbul kok seperti ini ya. Karena saya juga pernah SD kok seperti ini. Apakah hanya di sini? Nah saya berusaha kunjungi beberapa sekolah di dalam. Bahkan saya membandingkan dengan satu distrik namanya distrik Aitinyo Raya. Saya putar seluruh distrik Aitinyo Raya selama 1 hari. Saya ingin mencari jawaban saya benar atau salah soal keberadaan siswa di dalam satu kelas. Ternyata beda-beda tipis. Sama, hampir-hampir sama. Nah dari situlah kemudian muncul banyak pertanyaan di saya. Kenapa seperti ini? Apalagi setelah saya sering berdiskusi dengan ada beberapa anak-anak yang luar biasa Indonesia Mengajar dari berbagai daerah. Mereka ditempatkan di beberapa sekolah. Saya sering diskusi ke mereka. Dapatlah satu hal yang unik dan membuat hati saya tergetar. Sebagai seorang warga yang ingin kemudian turut serta membangun tanah ini, satu hal yang saya sangat merindinglah dengar ketika saya tanya ke mereka. Adik-adik tuh, apakah adik-adik kita ini di kelas bisa fokus belajar? Mereka bilang bisa. Saya tanya sekarang, berapa lama mereka bisa fokus? Hampir 4 jam. Kan bingung kita, kok hampir 4 jam? Nah ini ada masalah. Apa masalahnya? Aduh Bapak, mereka tidak makan. Nah saya itu dengar begitu kok bisa ya. Mohon maaf, kalau seperti kami dulu sekolah, kalau mau ke sekolah pasti harus smokol. Kalau orang Nord bilang smokol atau makan pagi. Makan pagi. Karena ini harus bertahan sampai siang. Tapi yang kami dapatkan seperti itu. Nah saya tidak terlalu percaya. Coba bikin penelitian anak-anak ini. Mereka buat sama jawabannya. Berarti ada masalah. Nah saya sandingkan dengan kegiatan yang namanya dari Prof. Surya soal gasing. Kenapa mereka bisa sampai 10 jam? Karena kita memberi makan di asramakan
diberi makan pagi, siang, malam, mereka bisa sampai 10 jam. Dari jam 7 bahkan sampai malam jam 7 jam 8. Oh, berarti ini ada pengaruhnya. Saya kemudian ikut ketika saat itu kami masih berada di Provinsi Papua Barat Daya oleh Pak PJ Gubernur ketika itu Pak Waterpau dengan Pak Dr. Sumule. Kita ada pertemuan di AIMAS bicara soal pendidikan dan beliau memaparkan soal sekolah sepanjang hari. Saya bilang, wah kalau ini saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Kebetulan latar belakang saya bersekolah di STPDN dan saya kebetulan bertugas 17 tahun di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menangani khusus mahasiswa. Kehidupan atau siklus kehidupan praja itu selama 1 kali 24 jam, selama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan lulus. Nah, pola yang saya lihat itu sangat cocok di daerah-daerah pedalaman, apalagi ketika kita mendengar sejarah pendidikan di Maya Berat. Sejarah pendidikan di Maya Berat itu kan dimulai sejak zaman misi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di kampung masing-masing. 4, 5, 6 di bawah. Contoh ke Ayawasi. Diasramakan. Dan rata-rata itu berhasil. Disitulah kemudian saya menyimpulkan di tahun anggaran 2023 harus kita lakukan ini. Kenapa? Yang pertama kita harus meningkatkan yang namanya pendidikan. Kualitas pendidikan. Mutu pendidikan. Anak-anak kita bisa bersaing, apalagi generasi emas Maya Berat ini harus bisa bersaing dengan teman-temannya yang di luar. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini dilaksanakan, kalau ditanya ke mereka, senang enggak ini? Ya senang tentunya. Jadi mereka senang. Apalagi kalau ditanya ke orang tua, mereka sangat senang dan bangga. Saya itu kasihan kalau dengar mereka sudah tidak menyiapkan lagi makan. Paling kan harus disiapkan pas dia libur. Karena kita memberikan yang pertama itu jam 9 dia snack agak berat lah. Ada di situ kue, ada roti, ada kacang hijau. Siang kita kasih makan, sebelum pulang juga dikasih makan. Supaya apa? Benar-benar anak-anak kita ini selama program itu berlangsung bisa konsentrasi dan proses pembelajaran setiap hari itu bisa berjalan. Begitu Mas Jan. Oke Pak. Sebenarnya itu tadi konsep sekolah sepanjang hari yang kita tahu kalau Tribuners, kalau kita di Barat itu ya full day school ya. Full day school itu sudah diterapkan tanpa adanya inovasi harus memberi makan gratis itu tadi Pak. Tapi poin pentingnya ada di sana sebenarnya, memberi konsentrasi, karena kalau di Barat oke lah secara konsumsi kita itu tadi mokol tadi apa ya, yang kalau di sana full lah kita berangkat itu sudah full energi. Betul. Sementara di sini ya dengan segala keterbatasan mungkin itu tadi yang terjadi. Nah, dua sekolah ini kan baru diambil sebagai sekolah percontoh pilot project lah ya Pak, di Mari dan di Ayawasi. Ini di sekolah dasar ya utamanya. Nah, dari evaluasi Pak di dua sekolah ini nanti kan, kalau di sekolah lain kita ini kan banyak nanti, memungkinkan akankah ditambah, tapi nanti tentu ada di anggaran juga yang akan berefek. Nah ini bagaimana Pak menyiasatinya agar ini bisa menjadi pemerataan dan memang semua nanti SDM ini menjadi sesuai dengan kita inginkan, SDM unggul tadi Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau saya seperti ini, sekali lagi saya mohon maaf, saya menyampaikan ini apa adanya, tidak bermaksud untuk mengecilkan, tapi kita bermaksud justru untuk mengangkat, katakanlah merevitalisasi, mengatur ulang agar pendidikan di Maya Berat itu lebih baik. Saya contohkan begini, yang pertama, sekolah dasar di Maya Berat itu jumlahnya ada 66. Saya sudah sampaikan tadi, ada satu sekolah yang muridnya sangat-sangat terbatas, kelasnya banyak. Tapi muridnya terbatas. Muridnya terbatas, gurunya terbatas, ada yang guru lebih banyak daripada siswanya.
Nah, maksud saya begini, kita bisa bayangkan jika sumber daya semuanya mulai dari pitis atau doi Duit. atau duit ini kita gabung. Nah, sepakat, saya sudah pernah sampaikan ke teman-teman yang ada di Maebrat, kita pilih mana? Pilih harga diri atau kita pilih kualitas sekolah? Mereka pilih kualitas sekolah. Nah, mari, apa tidak sebaiknya 66 itu kita gabung? Contoh, di Mare, kan ada sekolah-sekolah di situ. Sudah kita gabung tetap. Katakanlah di Seya, Sunraya, di Suswa, di Seni yang dekat-dekat situ ada sekolah. Kita buat seperti pola yang pernah dilakukan di Ayawasi, di Suswa, di Ayata. Jadi kelas 1, 2, 3 oke lah di situ. 4, 5, 6 kita taruh di ibu kota distrik lama. Katakanlah di Mare itu di Suswa 4, 5, 6. Akhirnya apa? Kita akan mengurangi beban di anggaran. Kita akan mendistribusi baik pembagian anggaran, dan lebih penting ini apa? Kita akan mengatur distribusi guru ke sekolah-sekolah tadi supaya merata. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa bayangkan di satu sekolah di Sunraya, saya pernah tanya, Bapak, kelas 1 siapa gurunya? Saya. Kelas 2 Saya. Kelas 3 Bapak saya. Mungkin dia sudah bosan. Kelas 4 Bapak saya. Kelas 5 Bapak saya. Kelas 6 saya lagi toh. Terus siapa kepala sekolah? Bapak saya. Terus TO-nya siapa? Saya. Apa kita Ada mau? itu, Pak. Ada. Apa kita mau seperti ini? Jadi kalau kita gabung 66 tadi, oke lah 1, 2, 3 di kampung karena kondisi. Iya. 4, 5, 6 kita taruh di ibu kota sendiri sama dengan di Aifat umpamanya. Aifat Raya lah katakanlah. Aifat Utara, kemudian Aifat, Aifat Selatan, dan Aifat Timur Raya. Bagaimana kalau kita buat di Ayawasi? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya lebih cenderung justru anggaran-anggaran tadi itu kita atur sedemikian rupa, diatur dengan baik supaya tidak kemudian ya mengalir begitu saja. Sehingga pengaturan anggaran semakin baik. Yang saya bilang tadi, yang kedua yang penting, pendistribusian guru itu semakin baik. Coba bayangkan kalau dalam kelas 1 sampai kelas 6 satu guru, semua bidang studi satu guru, ya kapan anak mau pintar? Mohon maaf sekali lagi, saya sudah dapatkan. Kelas 5 itu masih belajar membaca. Kelas 5 SD. Saya sudah targetkan, saya tidak mau tahu lagi. Sorry saya bilang begini. Kelas 1 harus belajar. Siap dan tahu membaca. Harus ada progres dong, gitu. Nah, kalau ini oke, sebenarnya saya lebih cenderung dengan latar belakang tadi kita buat di distrik-distrik besar. Contoh, Ayawasi katakanlah umpamanya di distrik Aifat Raya. Suswa di distrik Mare Raya. Aitinyo di mana? Yang namanya Ayamaru di mana? Kita buat hal yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal penting. Sekali lagi ini mohon maaf yang saya dapatkan. Mohon maaf sekali lagi. Ini yang kita lupa. Yang sering terjadi di anak-anak kita. Apa itu? Kalau kita membiasakan anak-anak kita, kelas 1, 2, 3 orang. Kelas 2 hanya berapa orang? Ada satu pertanyaan besar yang muncul. Apakah mereka sudah diajarkan untuk bersaing dari SD? Kalau yang ketemu hanya orangnya itu terus apalagi dia sendiri. Dia sendiri. Dia sendiri toh. Ini yang bahaya. Ini yang akan berpengaruh terhadap mentalitas anak itu. Ketika dia keluar dari kampung, dari distrik, jadi pertanyaan besar, apakah dia bisa bersaing? Karena selama 6 tahun kita belajarkan dia tidak pernah bersaing dengan orang lain. Coba bayangkan tuh. Apalagi di SMP, di situ terus. Tapi kalau dari SD kita belajarkan dia bersaing, dari kampung-kampung taruh di situ, jadi timbul rasa persaingan dengan teman-teman sebayanya dari beberapa kampung dalam satu distrik.
Supaya apa? Dia bisa kemudian ketika keluar SMP, SMA, kuliah, mencari pekerjaan, dia sudah punya rasa untuk jiwa bersaing. Karena di era sekarang kalau kita tidak punya perasaan jiwa bersaing itu, kita pasti akan kalah bersaing. Jadi rencana saya sih kalau ini jadi begitu sebenarnya. Katakanlah istilah yang keren sekarang sekolah unggulan SD. Cita-cita saya kalau disetujui semua, SMP pun kita buat unggulan. SMA pun kita buat unggulan. Ada satu sekolah SMA di sana lebih banyak gurunya daripada muridnya. Nah, jadi pertanyaan besar, masa SMA kelas 2 satu orang? Terus belajar apa? SMA ini bukan SD. Jadi sudahlah yang saya pikir. Berpikir jangan berpikir infrastruktur, berpikir SDM, meningkatkan SDM. Gitu Mas Jar. Tribuners, ini ya adalah fakta, bukan hanya sekadar laporan. Kalau disampaikan Pak PJ Bupati ini, beliau sudah hampir bahkan seluruh kampung sudah didatangin, sekolah-sekolah pun demikian. Artinya memang fakta-fakta itu yang memang ya mungkin bikin kita ya kaget ya gitu Pak. Orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui kok situasionalnya, memang seperti itu. Iya, ternyata itu tadi ada yang belum bisa baca. SMA siswanya cuma 1. Itu apa yang terjadi? Nah, itu tadi konsep mau mengumpulkan Pak. Nah, mengumpulkan menjadi satu kesatuan tuh. Nah, yang jadi persoalan lagi tentu akses. Mengumpulkan, mobilisasi siswa ini. Apa nanti Pak? Ini orang tua kan jauh. Ya kalau mereka mau mengantar, kalau dipusatkan atau sekolah nanti digabung-gabung demi efisiensi tadi. Nah, ini sudah dipikirkan juga belum Pak? Mobilisasi siswa ini nanti. Mas Jar, saya sudah lihat kalau kita gabung di Suswa, jalan di distrik Suswa, di distrik Mare itu sudah terhubung dan bisa lebih bagus, jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita lakukan seperti itu. Kalau seumpamanya mau, katakanlah begini, kita siapkan 3 ruangan, tidak susah. Berapa sih jumlah murid beberapa kelas di Suswa, di Mare maksud saya? 1 kelas asrama laki-laki, 1 kelas asrama perempuan, 1 kelas bisa di situ tempat makan. Kita siapkan MCK. Karena apa? Saya sudah lihat bisa. Kalau kita mau bisa. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Pengalaman saya dulu mendistribusikan kampus IPDN sama juga seperti itu ke kampus-kampus daerah. Saya melaksanakan tugas sebagai direktur kampus IPDN Sulawesi Utara di Tampusu, melakukan hal yang sama dengan keterbatasan di awal. Bisa, asal kita mau. Mau di Suswa, di Mare Raya, mau di Aifat, katakanlah Ayawasi, katakanlah, atau di Ayata sekalipun bisa, asal kita mau. Kalau saya berpikir demi anak-anak kita, generasi emas Maya Berat itu bisa, Tribuners ini bisa, mesti dari sekarang. Saya bisa bilang bisa kok, asal kita mau. Contoh begini, kalau pola asrama kan itu ada pengajar, guru-guru, ada pelatih. Katakanlah pelatih ini yang terampil ekskul katakanlah, yang saya cerita-cerita tadi, dilengkapi dengan program ekskul di sore. Kita meneruskan budaya lokal, permainan lokal. Kan sekarang sudah mulai habis, kita angkat kembali permainan lokal. Atau kita memperkenalkan tanaman, atau bagaimana kita cara menanam lokal, umpamanya awia, batatas, yang ada di situ kacang merah di Mare umpamanya. Supaya anak-anak dari kecil mengerti, ada di situ lahan yang kita siapkan untuk dia berkebun. Umpamanya diperlihatkan, beternak, umpamanya gampang-gampang, umpamanya perikanan, pelihara ikan, yang gampang-gampang eskul gitu. Kalau masih pola SSH, tapi kalau kita sudah asramakan harus ada namanya siklus kehidupan siswa. Jadi menurut saya bisa. Jadi jarak pengajar tadi, guru-guru, pelatihan ekskul, pengasuhan, pendamping bisa kita ambil supaya apa? Sikap
perilaku dari anak-anak itu semakin baik, mulai dari pagi kalau dia program SSA datang, dia snack sampai dengan dia pulang, diperhatikan betul sikap dan perilaku dari anak-anak tersebut. Kalau kita buat dalam sistem asrama, ada yang jaga kepala asrama. Itu bisa berjalan. Bapak dan Ibu sekalian, Tribuners ini kalau dia jalan, apalagi kalau program makan ini jalan, ini ekonominya berputar. Contoh, kita kemudian akan memberdayakan mama-mama Bajual. Toh, mama-mama Bajual ini dari pertanian meningkat, tanam apa. Bisa yang namanya peternakan meningkat, bisa perikanan meningkat. Contoh kalau dia peternakan, pelihara ayam, telur itu bisa kita supply ke sekolah. Ya toh? Betul. Kacang hijau bisa supply ke sekolah, ikan bisa supply sekolah. Jadi ekonomi berputar. Pitis atau dana kita serahkan, nanti dari situ diatur. Ibu-ibu umpamanya, mama-mama atau dari kalangan gereja diatur, atau dari Dasawisma PKK ngatur, ini bisa. Jadi memberdayakan, jadi uang mutar di situ. Akhirnya ekonomi meningkat, dan yang paling penting kualitas pendidikan anak itu semakin naik. Itu Mas. Baik Tribuners, obrolannya dahsyat ini. Nanti akan kita kulik lagi Tribuners, tapi sebelum kita ngobrol, kita tanya lebih spesifik mengenai anggaran dan bagaimana pembagian dan bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar, dan bagaimana juga 3 bulan berjalan itu apa saja sih progres-progres yang didapat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama podcast spesial bareng Pak PJ Bupati Maibrat Bernhard Erondonu sesaat lagi.
tentu kita tidak lepas dari semua itu adalah ketersediaan anggaran gitu Pak. Nah, anggaran di tahun kemarin dan tahun ini seberapa besar sih yang disiapkan untuk SSH dan makan gratis ini Pak BJ? Jadi sebenarnya di tahun anggaran 2023 ini sudah kita pikirkan yang namanya sekolah sepanjang hari, di dalamnya ada makan siang. Yang saya cerita-cerita tadi namanya siklus kehidupan anak-anak sekolah. Jadi di Suswa karena kondisi di sana kita alokasikan 750, di Ayawasi 1250. Jadi semuanya 3M. Kita coba di 2 tempat dulu. Saya ingin mendorong kepada rekan saya, Kepala Dinas Pendidikan, untuk bisa kemudian berpikir mendorong, karena kita harus menerobos cara pola pikir, memperkenalkan hal yang mungkin baru. Kita berdiskusilah, bikin semacam pertemuan loka karya, oke, baru kita jalan. Seharusnya ini 2023 sudah jalan. Nah, Tribuners, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang saya pikir ini harus kita terobos lagi. Apa susahnya? Di anggaran yang begitu besar, mandatory spending untuk pendidikan, kita kasih makan gratis toh. Katakanlah begini, dari PAUD, SD, tapi kita kan lihat kemampuan kita. Nah, di tahun 2024 ini pun saya punya cita-cita, sudah kita anggarkan 5 miliar untuk kasih makan ke anak-anak sekolah. Supaya apa? Mereka itu fokus, karena tadi Tribunal sekalian, Bapak Ibu sekalian, cerita tadi kasihan. Saya sudah tanya. Kalau saya tanya pagi-pagi, saya so jaga jam 7 pagi saya masuk di sekolah, pura-pura tanya, "Adek, kau makan apa kak?" Dia lihat ibu guru. Loh, saya sudah tahu, sudahlah. Kode. Iya, lihat ibu guru. Karena apa? Kalau saya tanya ke anak-anak yang tadi Indonesia Mengajar yang sudah pulang, "Bapak dong tidak makan." Kasihan sebenarnya tuh. Saya paham lah yang seperti itu. Nah, saya punya rasa, punya perasaan lah, kasihan. Karena dalam dunia pendidikan, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau di IPDN tidak ada cerita praja atau siswa atau mahasiswa harus makan. Makan dulu baru ikut kegiatan. Siang pun ada yang namanya snack, supaya badannya bagus lagi, persiapan. Siang ada makan siang dan dia istirahat. Istirahat sama yang kita lakukan. Setelah istirahat dia ekskul. Setelah ekskul persiapan, nanti dia makan malam, baru dia belajar, wajib belajar. Itulah yang saya bilang tadi, siklus kehidupan di sekolah-sekolah asrama. Ada pengawasan. Jadi anggarannya itu yang tadi 3M SSH, tahun ini 5M sesuai dengan kemampuan, dan kita coba. Jadi sekolah-sekolah itu kita kasih PAUD, SD mungkin dalam 1 minggu berapa kali. Ingin saya tadi memberdayakan, kalau ada yang pelihara ayam, telur, ada yang bertani kacang hijau, kita beli. Siapa yang masak? Apakah dewan guru atau klasis yang ada di situ lewat kolom, kalau istilah kami di Minasa? Nanti mereka yang masak. Supaya apa? Duit itu berputar lagi di dalam untuk kesejahteraan bersama di sekitar sekolah yang ada di kampung. Seperti itu Mas Jar. Multiplier effect Ya, itu tadi. Bagaimana uang ini bukan hanya sekadar program yang menghabiskan anggaran, Iya. tetapi selain memang visinya tadi menggenjot kualitas SDM, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar yang memang ya itu duitnya dari situ juga gitu Pak. Nah, ini mungkin Tribunus bisa ketahui bahwasanya ini bukan hambur-hambur atau proyek yang hanya sekadar berjalan saja, tetapi memang ini kita implementasikan 3 bulan Pak. Kemarin sudah dicek gitu. Iya. Termasuk ikut meladeni ya loh, kalau bahasa Jawa itu menyajikan itu anak-anak makan siang kemarin itu. Kalau lihat video-videonya Pak PJ itu. Nah, itu kemarin bagaimana Pak hasil pantauan setelah 3 bulan berjalan, kondisi di sana siswa-siswa itu apa sih yang mereka ungkapkan atau yang mereka rasakan dari program setelah 3 bulan mereka jalani gitu?
Kalau anak-anak siswa pasti dia bilang, bapak ini sadap toh, senang orang. Pagi orang dapat snack, dapat kacang hijau. Tapi lama-lama kan yang namanya anak-anak kan pasti bapak bisa tambah kasih variasi. Boleh. Toh apakah ya namanya anak begitu, karena tidak mungkin seperti kalau di sekolah berasrama, tidak bisa kita satu hari itu terus, nanti lama-lama bosan, nanti ada cerita apalah, ada istilah-istilah lah. Jadi kita harus bikin variatif yang seperti itu. Saya justru lebih cenderung memang kalau ada snack atau makan itu paling bagus seputaran, hasil dari seputaran. Adalah sedikit yang dari luar, seputaran, contoh kacang hijau seputaran. Apa yang bisa jadi kola umpamanya abia atau batatas, bisa kita bikin kola. Makan siang umpamanya ikan dari mana, ikan yang biasa di situ apa? Ada peternakan apa? Mungkin seperti itu. Anak-anak begitu, bapak ini enak, dan mereka kemudian lebih fokus karena pagi 9.15 sampai 9.20 itu 20 menit dia snack. Dia belajar, habis itu makan kurang lebih setengah jam, habis itu dia istirahat, belajar lagi, mengulangi pelajaran, sebelum pulang dia makan. Apa tidak enak yang seperti itu? Sehingga mereka lebih senang apa yang dibelajarkan setiap hari itu bisa istilahnya nyantol, Pak, nyantol, tasimpang toh. Nah, saya ingin supaya kita evaluasi lagi, ini sedang mau kita evaluasi, katakanlah pelajaran, oke lah, itu kan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, kita harus menekankan di ekskul tadi, ekstrakurikuler yang saya bilang tadi, kearifan lokal masuk, permainan lokalan di situ, kemudian yang namanya ada di situ pemahaman tentang pertanian, peternakan, cuman melihat saja. Baru kita mengaitkan dengan perkembangan teknologi sekarang apa supaya dia siap. Gitu. Apa kira-kira? Nah, saya justru sekarang ingin memetakan di tahun ini dari yang namanya PAUD, memetakan. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah perguruan tinggi ada pemetaan, sehingga kita tahu SD ini kalau kita sudah ada pemetaan, dia cocoknya eskul bidang apa. Oh, dia jago umpamanya berenang, oh dia jago bermain voli umpama. Kita sudah mulai atur sejak dini. Memetakan itu sama dengan keinginan saya di SMP. Kita petakan anak ini jangan ke SMA terus, harus ke SMK, karena lapangan pekerjaan sekarang tidak harus ke SMA, kuliah tidak seperti itu, ke SMK supaya dia siap bekerja. Itu maunya saya, memetakan dari SMP. Kalau makin ke atas, saya sudah tanya anak-anak SMP, tahu nggak SMK? Mereka juga tidak tahu. Sayang, ada satu SMK kita di daerah Yukase. Saya kebetulan belum pernah. Besok mungkin saya akan ke sana, ke SMK lihat. Kalau SMA rata-rata saya sudah lihat. Ya begitulah yang saya sampaikan tadi. Gitu Mas Jarod. Baik, Pak PC. Kalau kita melihat tadi di lapangan dengan 3 bulan berjalan tadi Pak, di percontohan di SD di Ayawasi dan Mari tadi. Ini kan ada yang disebutkan kelas 5 pun tidak bisa baca. Iya. Saya juga dapat info kalau yang di Sorong Selatan kemarin yang ikut juga terlibat di dalam SSH sebagai pengajar, itu kemudian dipisah-pisahkan seperti itu. Progresnya Pak, ini kan sampai kelas 5 kan 5 tahun Pak, gak bisa baca. Sementara di SSH kan 3 bulan mungkin bisa langsung sudah tahu baca. Why? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah memang mekanismenya tadi atau sistemnya tadi yang memang harus kita ubah secara kalau kita tuh frontal gitu Pak, atau memang harus pelan-pelan gitu Pak? Benarkah demikian dengan SSH itu kita yang tadi tidak bisa baca dalam 3 bulan bisa baca? Kalau saya sih terserah masyarakat mau ngomong seperti apa. Yang penting kalau saya, jika kita mau maju ya harus berubah total kalau saya tuh. Karena saya sudah lihat kalau seperti tadi Mas Jar, kelas 1, 2, 3, 4 dalam satu kelas, mohon maaf nih, saya pernah masuk, gurunya belum ada, anak-anak disuruh baca. Terus gurunya mungkin masak di rumahnya, dia lupa, tertidur mungkin di rumahnya. Kasihan anak-anak, karena seperti itu. Kapan mau bagus? Pendidikan seperti ini makanya di tahun 2024
dalam diri saya menjadi prioritas. Saya akan cek sekolah. Saya sudah lakukan itu. Masuk saya tidak kasih tahu. Supaya saya bisa evaluasi teman-teman. Harus seperti apa? Mungkin harus banyak datang. Supaya apa? Ada tanggung jawab dari guru-guru. Itu tanggung jawab. Guru, jam belajar di dalam. Punya target. Kalau kita tidak ada jam belajar di dalam, tidak punya target, kapan kita bisa? Nah, salah satu jalan terobosan yang saya bilang tadi ini, supaya apa? Kita mulai pangkas yang tadi, pangkas. Nah, kalaupun bagus, nanti ada sekolah yang saya bilang itu adalah sekolah-sekolah yang sudah tidak efektif, lebih baik sudah jadikan bangunan untuk keperluan lain. Kita gabung ke sekolah-sekolah yang terdekat supaya lebih fokus, anggarannya fokus, SDM-nya fokus, supaya apa? Kualitasnya semakin baik. Itu yang saya mau. Jadi terobosan, mau apapun terobosan. Kalau tidak ya kapan mau maju? Kalau kita pelan, ini dunia makin cepat, dinamikanya makin cepat. Kita tidak bisa pelan sekarang. Orang sudah terbang sampai ke bulan, kita masih jalan di tempat. Nah, mau saya begitu. Jalan lebih cepat, lebih bagus. Bagaimana caranya kalau saya? Saya dengan kemampuan apa adanya, saya sekarang datang ke sekolah-sekolah. Kepala dinas pun atau OPD yang lain, mari kita lihat sekolah. Supaya apa? Pantau seberapa tinggi, sedang ke atau rendah kualitas anak-anak kita. Coba Bapak dan Ibu sekalian, Tribuners bayangkan. Saya sudah pernah lihat kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpul sama-sama. Ini gambar apa? Coba bayangkan tuh. Mau jadi apa kalau seperti ini anak-anak kita? Kapan kita akan bawa masa depan anak-anak kita kalau kita cuma diam seperti ini? Gitu Mas Jar. Ironis ya sebenarnya kalau kita melihat situasional ini. Nah, itu dia. Di era yang sedemikian, kalau kita pikir ya, kalau kita tadi yang di luar yang kita sudah bagaimana menjalani yang waktu itu belum ada yang canggih-canggih lah Pak. Tapi di era yang canggih seperti ini masih terjadi hal yang demikian. Tentu bukan hanya sekadar kita mendorong siswa ini agar mau belajar, tetapi paling penting juga dari bagaimana memetakan para tenaga pendidik. Ya, guru-guru ini memang tepat ya, posisinya demikian. Ya. Ini menjadi PR juga Pak. Betul. Jadi ini PR saya tuh. Saya sekarang lebih cenderung seperti sekolah-sekolah yang lain. Saya sudah berdiskusi Pak Kadis, Sekretaris, dan mereka sudah mulai menjalankan itu. Apa yang mereka jalankan? Saya inginkan supaya teman-teman saya bisa sekolah. Itu kan ada sekolah di Kabupaten Sorong, apa namanya? Yang sekolah yang besar di Sorong tuh. Yeah. Perguruan tinggi ada, berapa puluh orang kita sekolahkan, kursuskan. Bahkan saya bawa teman-teman saya itu ke salah satu sekolah, di satu sekolah di Kota Tomohon. Lihat, kan mereka terperang lihat, seperti ini. Studi tiru ya, studi Iya. banding itu mereka. Saya tahun ini sampai bilang Pak Kadis sama Pak Sekretaris Dinas, kita buat sekarang mulai guru teladan, Ya. kepala sekolah teladan, anak-anak terbaik. Mari kita bawa, kita kasih satu sekolah, katakanlah supaya dekat secara antropologi, sosiologis, kita bawa ke Manado. Kasih tinggal 1 minggu, kita tes. Kalau dia rata, sama, berarti lumayan bagus. Tapi kalau dia di bawah, jadi pertanyaan besar di kita, ada apa di kita? Nah ini, kita rubah lagi. Kalau saya seperti itu, kita dorong terus pendidikan seperti itu. Saya sudah sampaikan, kita buat kasih penghargaan. Guru bagus kita kasih. Guru kepala sekolah teladan kita kasih reward kepada mereka. Dan saya sudah wanti-wanti, saya tidak peduli sekarang kalau saya masuk cek guru tidak ada ya salah sendiri. Itu SD, SMP, SMA, SMK. Dan saya sudah sampaikan program prioritas saya tahun ini salah satunya pendidikan. Yang kedua kesehatan, pemerintahan. Masuk ke sekolah-sekolah, masuk seluruh puskesmas, masuk kantor kampung dan kantor desa, supaya apa? Dorong semuanya. Gitu Mas Jar. Pak PJ kemarin pas sidak menjadi guru dadakan. Itu apa yang dites sih Pak? Ke anak-anak itu diajarin apa atau mereka malah bingung Pak? Malah belum tahu juga.
pas di situ jadi guru dadakan? Yang, Apa itu yang terjadi? yang saya cek, saya mau cek di kelas 1 SMP, suruh baca. Saya mau cek, ya begitulah. Kasihan toh. SMP Pak? SMP ini di sekolah yang boleh dibilang terhormat, ya segitu. Kan berarti asumsi saya benar. Kita tidak fokus dalam pendidikan dasar. Saya sering cek SMP coba baca. Ada beberapa sekolah saya cek SD bisa baca. Yang lain, aduh. Saya kan selalu kalau kemana-mana, adik coba baca ini. Dari pelajaran. Bagaimana dia bisa mengerti kalau dia membaca saja? Sulit. Tapi saya selalu dorong dan memotivasi teman-teman kita bisa. Bisa kok. Asal kita mau. Gitu. Kalau kita tidak pernah mau dorong dan kita tidak mau bisa, ya kapan kita mau bisa? Gitu. Saya itu kasihan lihat tuh, aduh seperti ini. SMP baca kok seperti ini gitu. Lah, berarti ketika step by step itu apakah memang hanya sekedar formalitas naik saja? Atau kalau nggak dinaikin nanti orang tua marah? Atau memang ya yang penting nanti dia dapat ijazah walaupun ya tidak tahu apa-apa. Ini gimana Pak? Nah itulah yang saya bilang tadi Mas. Saya ingin belajar dari tingkat dasar yang namanya hidup untuk bisa bersaing. Dari tingkat dasar. Ada kawan. Kalau dari kelas 1 dia di dalam kelas tidak ada kawan, bagaimana dia bisa bersaing? Kelas 1 sendiri. Ada nanti kelas berapa? Sendiri. Kapan dia mau bersaing? Dari awalnya dari situ. Oh, dari awal. Nah, kalau kita fokus, teman-teman guru juga fokus, kepala juga fokus, dinas fokus, kita bisa menaikkan kembali yang namanya derajat dari kualitas sekolah. Jangan yang penting lulus. Kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua. Lulus itu harus punya kualifikasi minimal ini. Jangan yang penting lulus. Masuk SMP ya begitu lagi. Nanti SMA ya begitu. Akhirnya setelah perguruan tinggi bingung sendiri. Setelah masuk dalam lapangan pekerjaan tidak bisa bersaing. IP-nya tidak pas. Kompetensi yang didapatkan selama kuliah tidak pas. Dengan persyaratan lapangan kerja seperti ini kapan kita bisa masuk? Tapi saya pikir Mas Jar ini belum terlambat asal kita mau. Makanya saya bilang tadi, mari kita petakan sekarang dari SMP, jangan selalu ke SMA. Hidup ini bukan cuma mau jadi pegawai kalau kita berpikir nanti wira swasta. Di tempat lain orang sudah jadi tribuners. Itu apa namanya? Bukan tribuners, apa namanya? Jadi Telegram, main-main yang seperti ini. Kenapa? Harus berpikir jadi pegawai. Orang sudah buka kafe, orang buka usaha. Karena apa? Kita nekankan dari SMP masuk SMK, kita berikan kesempatan sesuai dengan kondisi lapangan kerja yang tersedia, itu didorong dengan kondisi dan kearifan lokal di Tanah Mayabrat. Begitu Mas Jan. Okay. Kalau kita bandingkan misal dengan angka putus sekolah ini Pak, yang tidak mau sekolah putus sekolah, banyak juga kah di Mayabrat Pak? Ya. Tidak mau sekolah akhirnya putus sekolah. Saya tanya kepala sekolah, dari sekian yang lulus berapa yang berhasil? Kan ironis kalau saya tanya begitu, tidak sampai 30%. Ya mohon maaf, biasanya kan keluar karena ya dia suka nikah toh itu. Yang kedua ya sudah tidak sanggup datang ke Sorong umpamanya. Yang 30% ini yang bisa sekolah terus, cuman mereka kembali lagi ke Mayabrat menunggu yang saya bilang tadi, pegawai negeri. Kalau saya lebih cenderung isi mulai dari sejak SD, SMP, SMA. Supaya apa? Berpikir wira swasta, berpikir di dunia swasta, berpikir mengembangkan kemampuan diri, jangan berpikir selalu jadi pegawai. Karena apa?
Saya selalu bilang kuota pegawai itu terbatas. Ya. Kan formasi terbatas. Kalau semua mau jadi pegawai, masa semuanya jadi pegawai? Jadi nanti kabupaten pegawai dong. Itu yang saya selalu bilang. Gitu. Jadi ya harus berpikir begitu. Jadi kasihan sebenarnya. Ada yang tidak, ya karena berbagai hal tadi. Makanya selaku pemerintah, siapapun kita, apalagi di dinas dan siapapun pimpinan OPD harus punya perasaan yang seperti itu. Perasaan yang sama, kita ingin bangun saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi emas Maibrat terutama, supaya dia mampu menyesuaikan dengan perkembangan dinamika yang begitu cepat gitu, Mas Jar. Ya, Pak PJ, kalau kita melihat ini, kalau saya sendiri mengetahui bahwasanya sebenarnya SDM Maibrat ini top menurut saya. Ya. Yang sukses, yang apa namanya, yang menjadi pejabat-pejabat itu Maibrat. Di Papua Musil Jayapura ada juga Maibrat. Papua Barat juga Maibrat. Di Kota Sorong juga dari Maibrat. Nah, maksudnya beliau-beliau ini, para pejabat-pejabat ini ya kompetensinya oke gitu. Bagaimana menggandeng, mensounding beliau-beliau putra-putra Maibrat ini, ayo kita semakin mendorong lagi bahwasanya masih situasional saat ini loh, kondisional yang seperti diungkapkan Pak PJ tadi. Nah, ini bagaimana merangkul, utamanya tadi Pak Rektor Unipa sudah oke lah membuat terobosan dari SH karena beliau juga dari Maibrat ya, kebetulan. Iya betul. Ini bagaimana Pak? Yang pertama, saya selalu mengupload kegiatan saya apa adanya, supaya kan masyarakat tahu. Saya tidak mau tambah-tambah. Mau dibilang kita katakanlah banyak masyarakat yang kemiskinan ekstrim, oke. Apa yang kurang kita benahi. Kita kurang dalam hal pendidikan SD, oke. Apa yang kurang kita lihat, kita benahi. Jadi yang pertama, kita membuka diri apa adanya. Kalau kita tambah-tambah sedikit ngapain? Kalau saya apa adanya, kita tahu permasalahan yang sebenarnya, inilah kita. Supaya apa? Senior kita, warga masyarakat, terutama Bapak Ibu yang terhormat yang sudah sukses, lihat pendidikannya seperti ini. Karena apa, Mas Jar? Coba lihat, banyak anak-anak kita yang orang tuanya kerja di sana, sekolahnya di Sorong. Nah, kapan bisa bersaing di sana? Jadi saya buka diri supaya senior-senior, Bapak dan Ibu yang terhormat bisa lihat kondisi Maibrat yang sebenarnya. Kedua, kita kerjasama dengan Unipa yang secara pendekatan antropologis dengan pendamping guru-gurunya, dengan orang-orang yang pakar pendidikan di bidangnya, paham dengan kondisi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya supaya pendekatannya pas. Kalau seperti kami kan mesti menyesuaikan, kalau mereka kan pendampingannya sudah pas itu. Yang ketiga, saya lebih cenderung supaya ada namanya revolusioner pembelajaran itu, RMP. Kita dekatkan dengan teknologi supaya mempercepat ketertinggalan kita dalam pembelajaran. RMP namanya, metodologi pembelajaran, revolusioner metodologi pembelajaran. Kita sudah lakukan di beberapa sekolah dengan menggunakan pendekatan IT dan program yang ada. Guru diajarkan agar kemudian anak-anak cepat. Karena apa? Kita sudah lihat di beberapa kelas, anak-anak sekarang karena terbiasa dengan yang namanya pegang HP, dia sudah terbiasa dengan begitu. Dia tidak mau lagi lihat pembelajaran konvensional. Datang, ambil buku, tulis. Dia tinggal lihat slide atau video dan mereka lebih masuk belajar seperti itu. Karena anak-anak sekarang kan sudah lebih dari milenial, generasi Z. Gitu. Begitu Mas Jar. Oke, opening dengan menyuguhkan apa situasional kondisi yang terjadi lewat media sosial juga. Ini juga menggerakkan bagaimana putra-putra terbaik yang sudah sukses, ya utamanya di tanah Maibrat itu kan cukup banyak tadi. Nah, sejauh ini Pak, beliau-beliau yang memang sebagai putra daerah yang sudah berhasil itu ada nggak yang memang oke siap Pak Bupati, memang ada seperti itu? Apakah ada yang demikian kemudian kontak, apa saya minta bantu apa ini gitu?
Adakah yang demikian sehingga ini semakin akselerasinya semakin kencang gitu Pak? Iya. Adakah yang Nah, demikian? contoh Mas Jar, SSA ini didorong justru oleh senior-senior, harus jalan. Saya kan berterima kasih, ini tidak boleh berhenti, harus jalan. Kalau saya lebih cenderung lagi, kita buat sekolah unggulan kalau saya itu. Kalau saya lebih cenderung, kita buat sekolah unggulan, SD di distrik Titik mana gitu Pak? mana, SMP di distrik mana, SMA di mana. Jadi mengerucut, SD boleh banyak, SMP lebih sedikit, SMA satu sudah. Umpama di Ayamaru karena fasilitas sudah ada. Supaya apa? Anak-anak dari SD, SMP, SMA yang bagus-bagus, SMA yang ini bisa bersaing. Tidak perlu lagi datang ke sorong sekolah. Iya. Asal kita mau, saya selalu bilang, Maebrat bisa, asal kita bisa. Bisanya apa? Mau gitu. Supaya apa? Kalau kita model seperti itu, ada sekolah yang kita fokus SD, SMP, SMA, guru kita fokus, pendekatan penambahan kompetensi kita fokus, sehingga bidang studi kita fokus, saya yakin anak-anak bisa fokus. Gitu. Bisa kok kalau saya pikir bisa. Gitu. Oke. Tribuners, bagaimana cita-cita Pak PJ Bupati Maibrat ini, Pak Benhard, dengan akselerasi yang begitu kencang? Menurut saya itu bukan kencang lagi, larinya itu sudah bukan lari maraton, tapi sudah sprint terus ini. Nah, ini menyesuaikan dengan OPD yang harus kita ajak. Ini tentu tidak menjadi one man show atau hanya seorang diri Benhard Erondonu doang, tapi harus banyak didukung dengan banyak pihak Pak. Nah ini bagaimana menyesuaikan yang memang leading sektornya kayak dinas pendidikan, kemudian dari sekda juga harus siapkan anggaran. Ini bagaimana sehingga sama solid pergerakan ini sehingga nggak jalan sendiri nanti ketinggalan yang sana malah gitu. Bagaimana Pak itu? Jadi saya selalu dalam apel, rapat, saya selalu menyampaikan cara berpikir saya. Saya menyampaikan ide yang ide ini sudah dilaksanakan. Saya sudah rasakan, sudah laksanakan dan sudah berhasil. Itu ide dulu saya selalu sampaikan. Kalau kita mau bagus sekolahnya seperti ini, oke, saya bawa. Ini kepala dinas, sekretaris dan teman-teman, ini modelnya. Oke, mau di kita Lokakarya. Masyarakat hukum jalan. Itu sebenarnya. Saya selalu begitu ingin. Contoh yang sekarang pertanian. Kita bawa petani-petani ke Minahasa, belajar di sana, jalan. Sekarang kita mau besok tuh tanam vanili. Kita bersihkan di belakang kantor, bawa orang dari Minahasa, belajarkan. Di mana ada lokasinya? Di daerah Ayamaru kita bawa lagi, di daerah Aifat kita bawa. Oh seperti ini, belajar mereka. Itu maunya saya. Ide yang sudah berhasil, perkenalkan mereka bawa ke tempatnya. Oke, kita bicara, jalan. Saya mau seperti itu. Supaya apa? Mereka lihat, oh iya seperti ini. Gitu. Kalau saya cuma bicara tidak ada contoh, ya sulit. Ini ide saya, ini contohnya, mereka berhasil, mereka sudah lihat, bagaimana? Kita bicara, oke, jalan, siapkan di anggaran, mari kita jalan. Kalau saya begitu. Ya. Sudah ada contohnya. Iya. Jadi bukan hanya sekadar teoritis, Pak. Iya. Lalu bagaimana respons dari masyarakat terhadap ide-ide ini yang sebenarnya ya ini akselerasi kita untuk Maibrat, bukan hanya sekadar di bidang pendidikan tapi di sektor-sektor pertanian, kesehatan ini juga mengikuti. Jadi bukan jomplang nanti ini nanya tertinggal, tetapi satu sektor melejit misalnya seperti ini akan balancing Pak. Nah, respons dari masyarakat, opening, bagaimana membuka pola pikir masyarakat ini juga bahwasanya wah ini ternyata baru tahu kalau ini potensinya tinggi kayak vanili itu saya juga baru tahu Pak. Iya. Ternyata sederhana nempel ya. Iya. Kan gampang toh? Iya. Jadi contoh kita perkuat di seputaran Kamundan. Padi sudah kita dapatkan, sudah berhasil, namanya beras Kamundan. Beras Kamundan. Sekarang tinggal 1 bulan tanam yang kedua. Dulu sudah ada, pernah kita datangkan petani yang biasa dari Manado, mekanisasi pertanian, kita dampingkan, mereka belajar sama-sama supaya setelah mereka berhasil, mereka sudah memahami, kita tinggal. Tapi kita dampingi terus. Kuncinya kalau saya rasakan sekarang,
Saya harus sering datang ke tempat itu. Tahu? Berapa kali saya harus datang terus. Nah, sekarang saya lihat di medsos. Ini ada petani rica yang berhasil. Saya telepon Pak Kadis Pertanian, Pak Martin, coba cek, hubungi orang ini. Kita pergi. Sekarang kita cari yang begitu. Oh, ini ada, kita pergi. Oke, nanti kalau ada program kita bawa. Begini caranya bertani yang baik. Saya salut mereka, kayak di Soan. Mereka itu belajar dari YouTube. Tapi jadi. Dan dia sadar ternyata kalau bertani dapat pitis, dapat duit. Nah, ini yang betul. Saya suka yang seperti itu. Oke, kalau kita ada program kita bawa, belajarkan umpamanya di Minahasa, kita tinggalkan di sana, di tempat saya. Oh, seperti ini. Karena saya juga suka bertani. Gitu. Semakin kita bertani, jangan cuma dari satu pertanian, bisa yang lain. Beternak pun kita dorong. Contoh sekarang di Balai Benih Ikan, Kadis Perikanan, Pak Steko namanya. Sudah ada lele. Nah, kita belajarkan terus. Ada lagi. Umpamanya kita mau pertanian, mohon maaf nih, ternak babi umpamanya. Kita belajarkan terus bisa. Jadi bisa kok. Asal sekali lagi. Saya selalu punya kata-kata bisa asal kita mau. Gitu, Mas Jar. Oke, jadi memang harus didorong dan didampingi. Betul. Kalau cuman kasih ide, kalau nggak didampingi hilang ya, nanti, Pak. Betul. Nggak akan jalan. Harus datang terus. Harus terus dan intensif. Betul. Baik, ini Pak PC tadi ada Tribuners yang bertanya mengenai tadi SSH tadi, Pak. Pak PC Bupati, bagaimana strateginya agar output siswa dari SMA berkualitas? Jadi outputnya bagaimana agar berkualitas? Yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat tertarik bersekolah di Maibrat. Jadi anak-anak Maibrat ini misal menjadi semakin terpacu, tertarik untuk bersekolah. Nah, itu ada dua itu dari Edo Ayu ini, Pak. Monggo dijawab, Pak. Ya, terima kasih Saudara Edo. Saya punya cita-cita ya. Itu yang saya bilang tadi. Sekolah, mohon maaf kalau saya keliru ya, 66 SD, 15 atau 13 SMP, ada SMK, SMA 5. Yang saya mau tadi, yang pertama kita cek dulu. Jika di SD itu ada yang sudah tidak bisa lagi, kita kembangkan tadi. Kita satukan di mana yang bisa dengan sekolah yang dekat supaya tadi dana, pitis, SDM itu lebih bagus. Kita dorong sekarang lewat terobosan SSA, kalau perlu kita buat yang namanya sekolah unggulan. Sudah ada kan sekolah unggulan, kita perkuat. Caranya bagaimana? Kita lihat, kalau kita terus infrastruktur terus susah, SDM guru. Mulai dari kepala sekolah, karena kunci itu ada dari kepala sekolah. Mendorong pemimpin itu kan Tutwuri Handayani. Di depan, di tengah, dan di belakang. Kepala sekolah dengan katakanlah kompetensi ini. Guru-guru juga kita kembangkan dengan SDM kompetensinya, bidang-bidang studinya. Supaya apa? Begitu juga dengan SMP tadi. Kalau dari sekian sekolah 13 atau 15 itu kita mana? Sama lagi. Kita atur juga seperti itu. Kepala sekolah, guru-gurunya. Nah, sama dengan SMA dan SMK. Jika perlu tadi ada sekolah unggulan SD, sekolah unggulan SMP, sekolah unggulan di SMA. Kita perkuat SDM kepala sekolah, perkuat SDM guru-guru, kita lengkapi fasilitas pendukung di SD tadi unggulan, di SMP unggulan, dan di SMA unggulan. Kita lengkapi fasilitas di SD lain yang selain unggulan, SMP lain selain unggulan, SMA lain, SMK selain unggulan. Kita petakan, mulai kalau perlu dari PAUD, kita bisa petakan sekarang. PAUD, SD, SMP, SMA. Sekarang sudah ada dari segi psikologi, kita bisa petakan sehingga nanti guru sudah tahu, oh anak ini secara psikologi dia cenderung ke sini, dia sudah tahu. Kalau sekolah-sekolah di luar kan begitu, sudah ada yang seperti itu. Sehingga apa? Makin lama kualitas anak-anak kita semakin meningkat, sekolah semakin baik, guru semakin baik. Nah sekarang jadi pertanyaan, ngapain sekolah di luar? Gitu? Mendingan sekolah di dalam. Kenapa? Bisa, saya contohkan. Saya pernah sekolah di pulau. Di era tahun 80-an. SMP. Saya bayangkan SMP itu kok bagus. Mohon maaf,
Saya sering bandingkan, beda dengan sekolah yang sekarang. Masih lebih bagus itu di era tahun 80-an. Di pulau di Sangihe sana. Begitu jauhnya Pak, era 80-an dan Iya, era sekarang. iya, saya bilang masa begitu. Aduh. Saya buat begini membandingkan supaya tong sadar toh ada yang kurang. Kalau saya selalu terbuka, kurang ya memang kurang kok, ya harus kita bangkit. Kalau saya tidak mau menutupi kekurangan, nggak mau saya itu. Karena apa? Ya itulah kita apa adanya dulu. Kalau kita tambah-tambah yang ngapain? Memang kita kurang kok. Nah sekarang kita harus maju. Jadi caranya begitu. Jadi caranya kita buat seperti yang saya sampaikan tadi sehingga masyarakat yang lain pun ingin bersekolah. Gitu. Jadi bukan hanya yang mampu saja, misal yang mau nyari sekolah bagus harus ke Sorong gitu ya Pak. Ya itu. Kan Kalau yang tidak itu terbatas kan akhirnya stop. Terus mau jadi apa? Betul. Mau jadi apa? Dorang mau jadi apa kalau seperti ini? Mau jadi apa anak-anak kita? Mau kemanakan Maebrat kalau begini? Oke. Gitu. Oke. Tribuners, tidak terasa obrolan kita sudah di penghujung ya kan. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau minta closing statement ini Pak mengenai apa yang sudah kita ulas tadi, poin-poinnya monggo disampaikan sehingga Tribuners bisa memaknai apa yang kita obrolkan hari ini, utamanya di sektor pendidikan. Silakan, monggo Pak. Saya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran dan terutama seluruh rekan-rekan pemerintah Kabupaten Maebrat menjalankan sekolah sepanjang hari. Maksud dan tujuan kita adalah menjadi satu terobosan agar kualitas pendidikan di Maebrat itu perlahan-lahan, kalau sekarang semakin cepat kita semakin naik, sehingga jangan cuma sekolah di tempat lain, bisa kita sekolah di kampung kita sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kita selaku masyarakat, terutama kami pemerintah Maebrat, adalah mendorong yang namanya SDM, terutama di bidang pendidikan, untuk terus berpacu maju, dan sekarang kita anggarkan untuk kemudian meningkatkan SDM dari rekan-rekan sehingga dia bisa mendorong lebih cepat agar anak-anak kita semakin menyesuaikan dengan perkembangan. Apalagi kita sudah praktekkan sejak Agustus tahun yang lalu namanya revolusi metodologi pembelajaran. Ini bagian dari terobosan yang berikut, percepatan. Nah di samping itu juga kita akan mulai di tahun ini memaknai pendidikan dengan memfokuskan anak-anak dengan program yang saya sampaikan tadi. Ada program makan siang lagi. Di tahun ini kita sudah anggarkan 5 miliar sehingga anak-anak mulai dari PAUD SD itu bisa fokus dan kita bisa menjawab tantangan mau kemana generasi emas Kabupaten Maebrat. Saya ingin supaya ke depan adik-adik kita, anak-anak kita Kabupaten Maebrat itu bisa bersaing. Jangan kita lihat yang kemarin, lihat ke depan. Jika orang tua kita, senior kita itu luar biasa di era-era sebelumnya, mari kita tetap lanjutkan agar generasi emas Maebrat itu bisa sama seperti orang tua dan senior-senior kita. Pasti kita berhasil asal kita mau dan bekerja sama. Namanya anu beta tubat, baru hidup selalu bersama-sama agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Demikian tadi Tribuners, semoga ini memacu terus dan apa yang menjadi cita-cita generasi emas Kabupaten Maebrat akan terwujud Pak dalam waktu yang cepat. Oke Tribuners, kita akan jumpa lagi dengan obrolan dan menarik lainnya. Saya bersama segenap kru Tribun Sorong yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Sejarah.